lagi, semakin hari semakin bertambah besar. Aku sama-sama gerammu. You say be still, and the waves obey your voice. I will not fear, 'cause I know you're with me, Lord. You're never gonna let me drown. Oh, no. You're never gonna let me down. All the earth is singing now. Come on, you are constant. Hey everybody, Andy and Joth here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat akrab dengan sukacita memberi persembahan. Memberi persembahan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah gereja. Hari-hari ini, banyak pertanyaan yang muncul seputar memberikan persembahan. Apakah kita masih perlu memberikan persembahan? Bagaimana jika sedang mengalami situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah, atau bencana? Mungkinkah kita tetap memberi persembahan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang covenantal offering, persembahan perjanjian. Kita perlu pahami bahwa memberi persembahan adalah salah satu bentuk nyata dari ekspresi penyembahan, sekaligus bukti penyerahan total kepada Tuhan. Pemahaman inilah yang jadi fondasi kuat dalam memberikan persembahan, dan bukan didasarkan pada kemampuan menurut pandangan kita sendiri, bahkan di tengah situasi sulit. Untuk membahas tentang covenantal offering, kita perlu memiliki covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship adalah hubungan yang terikat oleh janji yang kuat dengan Tuhan, berdasarkan kekayaan hikmat firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan. Istimewanya, kita memiliki Roh Kudus dari Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sukarela sebagai bagian dari hubungan perjanjian kita dengannya. Inilah yang disebut dengan covenantal offering, persembahan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Kitab Imamat mencatat ada 5 jenis korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Namun, kelima korban tersebut telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Berarti, apakah kita sudah tidak perlu memberikan persembahan lagi? Eits, bukan begitu. Justru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan yang baik dalam memberikan covenantal offering dengan kerelaan hati. Dalam Yohanes 10 ayat 18 tertulis, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Di satu sisi, Yesus diwajibkan mengalami penderitaan salib sebagai anak domba Allah. Di sisi lain, ia melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena ia setia pada perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, sehingga sudah sepatutnya
kita memberi persembahan kepadanya sebagai wujud mengekspresikan penyembahan dengan cara yang dikenan Tuhan. Dalam praktiknya, covenantal offering dapat diwujudkan melalui persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan komitmen mendukung proyek pekerjaan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, covenantal offering mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menyembah Tuhan, serta menjadi bentuk penyerahan total hidup kita kepadanya. Namun, jangan sampai pemberian persembahan ini mengabaikan prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu memahami pentingnya memberi secara horizontal, yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga merupakan tugas kita dan bagian penting dalam pandangan Tuhan. Meski demikian, persembahan perjanjian kepada Tuhan tetap perlu diutamakan. Jadi, apakah kita masih perlu memberikan persembahan, bahkan di waktu sulit? Jawabannya, iya. Ingat, persembahan adalah ekspresi penyembahan kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik bagi kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan sukacita melalui institusi yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja tempat kita bertumbuh. Seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya, apakah persembahan harus diberikan ke gereja atau langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya, ya, untuk kedua-duanya. Gereja adalah wadah pertama yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tapi, saudara juga bisa loh langsung memberi kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diketahui, memberikan persembahan kepada Tuhan itu melatih iman kita untuk bergantung kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah covenantal offering kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari memberi dengan penuh sukacita. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Juni. Kita mau bersyukur kalau Tuhan Yesus terus menyertai setiap kita, amin. Sudah berlalu 6 bulan tahun 2026 ini. Kita mau sama-sama terus percaya, meneguhkan setiap iman kita. Kalau di bulan-bulan selanjutnya sampai kesudahannya, Tuhan Yesus Allah yang setia menyertai setiap kita, amin. Haleluya. Sebelum kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91, kami mengimbau untuk jemaat yang masih membawa minuman yang berwarna, yang berasa selain air mineral, boleh untuk menyimpannya terlebih dahulu di depan atau dimasukkan ke wadah yang tertutup, dan juga makanan dan minuman bisa ditutup dahulu agar tidak dikonsumsi pada saat kita akan beribadah di tempat ini untuk menjaga kebersihan rumah rohani kita. Dan juga jemaat Tuhan, kami mengimbau kembali untuk boleh menyalakan airplane mode ataupun silent telepon genggam untuk kita bisa sama-sama datang lebih lagi kepada Tuhan, menyembah memuji Tuhan, dan fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Dalam hitungan ketiga kita deklarasikan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan Mazmur 91 dengan iman. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau pada hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk itu kami mau bawa hati kami mau bawa ucapan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami tahu kalau kami ada di tempat ini, kami mau menyembah Engkau Raja segala raja. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kami kasihi, Allah yang memberikan setiap kami mujizat, Allah yang memberikan setiap kami kuasa, dan Engkau Allah yang akan mencurahkan setiap roh-Mu bagi kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam satu nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Bersukacita pagi ini, amin. Boleh lihat kiri kanan dulu, kasih tos. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Boleh sama-sama lambaikan tangan. Sorakan haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik,
selamanya. Kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Sebab Dia lagi, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sama-sama. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Sebab Dia untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Sebab Dia sekali lagi, untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sama-sama. Sebab Dia baik, sorakan haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar boleh sambil mengangkat kedua tangan kita. Besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Nyatakan sama-sama. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi besar
Tuhan semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, sama-sama Rabu. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Di tempat ini kami boleh berkumpul Tuhan. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir bukan karena kebetulan Tuhan, tapi karena rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Dan firman-Mu berkata Tuhan untuk setiap kami, jangan takut sebab Kau Allah yang menyertai kami. Jangan bimbang sebab Tuhan Engkau Allah kami. Kau akan meneguhkan kami, Kau akan menolong kami, Kau akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami hidup hanya di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus jemaat-Mu dan kuasa darah Yesus kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa darah-Mu Yesus sempurna Tuhan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari panah-panah si jahat. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Khususnya kota Jakarta kami yang sedang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kota ini Tuhan. Firman-Mu berkata berdoalah untuk kota di mana Kau buang kami. Kami berdoa Tuhan kota Jakarta sejahtera dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa kota Jakarta diberkati dengan damai, sejahtera, sukacita yang daripada surga. Kami percaya kota Jakarta tertib dalam nama Yesus. Kami percaya kota Jakarta bebas polusi, bebas macet dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kami sukacita Tuhan. Berikan kota ini Tuhan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami percaya kota kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kota Jakarta dalam tangan-Mu Tuhan. Di setiap daerah kota ini Tuhan. Kau Allah turun tangan Tuhan. Untuk setiap pemerintah juga Tuhan yang membersihkan kota Jakarta. Yang memerintah kota ini. Berikan hikmat. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kota ini akan jadi semakin baik setiap tahunnya dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Pastor Weliar dan Ibu Maulin. Terima kasih Tuhan buat seorang gembala yang punya hati seperti Daud. Terima kasih buat seorang gembala yang selalu mengasihi jemaat di tempat ini Tuhan dengan sepenuh hatinya. Terima kasih buat seorang gembala yang hatinya murni di hadapan-Mu Tuhan. Sertai kemanapun beliau pergi. Saat ini beliau ada di Batam sedang melayani Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Sertai perjalanan pulangnya tanpa kurang suatu apapun dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Pastor Niko Tuhan, gembala sidang kami dan Ibu Hermin. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat gembala yang menyenangkan hati-Mu sepanjang umur hidupnya. Terima kasih buat gembala yang memimpin gereja-gereja-Mu dengan sepenuh hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan umur panjang. Kau berikan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati keluarga besarnya, anak dan cucunya Tuhan. Berdoa buat wakilnya juga Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau tempatkan kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga secara khusus hamba-Mu sekarang berdoa buat pembicara-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Kau kirimkan Ibu Lydia berserta dengan suami Pak Yongki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berikan kami seorang pembicara yang baik hari ini Tuhan. Kau kirimkan mereka tempat ini Tuhan untuk memberkati setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar itu berasal dari Engkau Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau sertai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sepakat saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu. Kau Allah yang mengetahui lebih dari siapapun apa yang diperlukan Tuhan. Apa yang dibutuhkan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang perlu
kebebasan dalam hutang-hutang Tuhan. Kau yang berikan hikmat Tuhan. Kau yang berikan hikmat buat setiap jemaatmu di tempat ini yang punya masalah finansial Tuhan. Kau Allah yang menyediakan segala sesuatu ya Tuhan. Lebih dari apa yang jemaatmu butuhkan. Terima kasih ya Tuhan buat minggu pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah roh. Dan hari ini saya mau bahas 3 buah roh, kasih, sukacita dan damai sejahtera. Kasih yang dari Tuhan itu kasih agape, kasih yang rela berkorban, tanpa syarat dan mengutamakan orang lain. Aplikasi dan keseharian kita bertemu dengan beraneka ragam manusia. Kita ketemu mungkin ada yang kita sukai, ada yang kurang sukai. Tapi firman Tuhan berkata kita harus mengasihi sesama kita tanpa ada embel-embel. Waktu kita ketemu orang dalam tanda petik kurang baik sama kita harus belajar mengasihi mereka. Dan saya percaya Tuhan yang akan mampukan kita. Buah roh yang kedua, sukacita. Happy yang sesungguhnya itu semua berasal dari Tuhan. Kita bisa ketemu teman-teman kita, ketemu saudara kita, keluarga kita bisa ketawa. Kita bisa ketawa sampai menangis. Tapi itu semua sementara. Kita lihat kondisi zaman, kondisi dunia sekarang. Dunia yang tidak menentu, membuat kita terkadang sukacita itu tiba-tiba hilang begitu aja. Kita harus minta sukacita itu dari Tuhan. Buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Ketenangan batin, damai yang abadi itu berasal daripada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu ada masalah yang datang, penyakit yang muncul dalam kehidupan kita, seakan-akan damai itu hilang, diambil dari kehidupan kita. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan, kita bisa minta ada damai itu dalam hidup kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari, biarlah orang, teman kita, saudara kita, waktu mereka bisa berkata gini, kok beda ya waktu berbicara dengan kalian, waktu bicara dengan kamu, waktu pergi sama kamu. Saya bisa rasakan ada damai, ada ketenangan. Walaupun kamu cerita ada permasalahan seperti ini, tapi kok seperti ada tenang yang begitu damai dalam kehidupanmu. Ada satu kesaksian, waktu anak kedua saya umur 4 tahun, kita ke satu acara wedding resepsi dari sepupu, dari istri. Anak kedua saya lagi acara pemberkatan, dia tiba-tiba bermain di lobi hotel. Waktu bermain di lobi hotel, tanpa sengaja dengan susternya, tanpa sengaja memecahkan satu buah pajangan di hotel berbintang 5. Dan di tengah pemberkatan itu kami dipanggil. Waktu kami dipanggil, di benak saya cuma, aduh, ini pajangan mahal, bagaimana ya? Tapi saat itu saya cuma bilang, Tuhan, Kau yang ambil alih. Kau yang berperkara, saya percaya Tuhan yang campur tangan. Saya minta damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan saya dan istri. Setelah pemberkatan kami naik ke kamar, kami berdoa. Dan sampai acara resepsi, begitu banyak keluarga yang menanyakan, teman yang tahu kejadiannya. Dia bertanya, bagaimana? Itu gimana gantinya? Itu gimana? Ada yang membuat kami agak down, tapi ada yang membuat kami, ya membangkitkan kami. Tapi kami memutuskan untuk serahkan semua kepada Tuhan. Dan hari itu pernikahan berjalan dengan baik, keluarga kami happy tanpa memikirkan hal-hal yang tadi baru kejadian. Beberapa hari kemudian, pihak hotel menelpon kami dan kami diberitahu untuk bagaimana menyelesaikannya, kami harus dibayar ganti rugi. Tapi kami puji Tuhan gini, di hari H pernikahan, kita tuh seperti ada damai yang Tuhan kasih buat hidup kita. Yang gak memikirkan ini gak bayarnya gimana ya. Tapi setelah itu pihak hotel mengontak kami dan akhirnya semua selesai dengan campur tangan Tuhan. Saya berdoa di hari-hari ini waktu kita miliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Marilah kita pancarkan lewat kehidupan kita.
kemanapun kita pergi, biar buah roh itu bisa dilihat. Saya berdoa kita semua boleh memancarkan buah-buah roh dalam hidup yang kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau siang hari ini Tuhan beri kembali kesempatan saya beserta istri saya untuk melayani tempat ini. Amin saudara. Saya tentunya berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang telah menentukan memilih saya hari ini supaya menjadi berkat bagi saudara dan tentunya bagi saya juga ya saudara. Dan saya juga bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Weliar dan Ibu yang sudah memberi kesempatan juga kepada saya untuk keberapa kalinya. Yang keberapa kalinya ya saudara tempat ini ya. Saya sungguh bersyukur juga, nggak henti-hentinya bersyukur. Kita dapat tempat baru, saya ngomong-ngomong baru pernah di tempat sini. Gede banget, saya bilang istri saya tadi, ini kita bisa nyasar lah kalau ditemenin. Ya saudara, puji Tuhan ya saudara. Baik saudara, tadi udah doa ya kayaknya ya, cukup ya. Saudara, siang hari ini saya ingin sharing firman Tuhan tentunya ada hubungannya dengan situasi saat ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ya kami juga sempat ada rasa-rasa cemas gitu ya. Ini situasi sekarang bakalan kayak gimana sih saudara? Bensin udah naik, betul ya? Saudara tentunya segala kebutuhan kita juga jadi naik ya. Ini belum lama kita juga ngalami energi juga bermasalah ini sampai kita sempat kena giliran listrik saudara ya. Sampai kita kalau ngobrol-ngobrol nih nanti bagaimana ya, apa kita perlu beli genset atau gimana gitu ya. Saudara, sering kami berbicara. Tapi saudara, lagi-lagi firman Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mungkin kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, apakah saudara tahu, yakin, pasti ya Tuhan selalu memelihara saudara? Jawabannya, amin. Saudara, saya yakin saudara pasti mengatakan percaya lewat mulut saudara. Tapi pertanyaannya, hati saudara seperti apa? Cuma saudara yang tahu dengan Tuhan. Tapi hari ini pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah supaya kita menetapkan hati bahwa kita tidak pernah khawatir. Ya saudara, tadi kita sudah mendengarkan lewat doa hambanya saudara dari Yesaya 41 ayat 10. Itu ayat yang sangat luar biasa saudara. Kita tidak perlu takut. Amin saudara, mungkin di sini juga khotbah seringkali menyatakan atau memberikan kita penguatan supaya kita tidak perlu takut ya saudara. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan saudara yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22. Ya saudara, boleh disiapkan nanti ayatnya saudara. Saudara, Ratapan 3 ayat 2 ini saudara adalah suatu motivasi sebenarnya. Kalau kita lihat saudara, kasih setia Tuhan itu yang dicatat oleh Nabi Yeremia. Ini ratapan ditulis oleh Yeremia saudara ya. Ratapan kalau kita lihat dari bahasanya, ratapan ini sesuatu yang menggambarkan kesedihan ya. Bahkan kalau ratap itu rasanya lebih dari sedih gitu. Gak cuma sedih, meratap itu kayaknya kesedihan yang berlarut-larut gitu ya. Ayat firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 saya akan bacakan saudara. 22 dan 23. Ini sebuah ayat yang sangat pendek sekali ya, tapi luar biasa powerful buat kita. Sudah ditayangkan ya? Nah ini dia. Demikian firman Tuhan, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin saudara? Amin, harus amin saudara ya. Karena kalau kita anak Tuhan pasti kita akan mengalami solusi demi solusi dalam kehidupan kita. Kita tentu tidak bisa luput dari masalah dalam hidup kita. Tidak pernah luput dari pergumulan saudara. Tetapi selalu Tuhan buka jalan bagi kita. Saudara mengalami seperti itu ya? Tentunya saya juga mengalami dengan istri saya dan keluarga. Nah saudara, kalau kita lihat ayat ini saudara, ini jelas-jelas kalau kita lihat tema utamanya adalah tentang kasih setia Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayat pertama dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan diakhiri dengan kata besar kesetiaanmu. Ya, setia, setia, setia saudara. Saudara, kalau kita lihat ayat ini saudara, ini adalah sebenarnya suatu puisi. Kalau kita lihat ada beberapa firman Tuhan itu merupakan puisi. Ya, tapi puisi ini saudara tentunya diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga akhirnya menjadi firman Tuhan. Nah saudara, ngomong-ngomong nih saudara, puisi ini dibuat atau ditulis oleh Yeremia saudara, karena pada saat itu bangsa Israel sedang terpuruk luar biasa.
Ya, karena pada saat itu puisi ini ditulis dilatar belakangi oleh pembuangan mereka ke Babel. Saudara pernah ingat bangsa Israel pernah dibuang ke Babel ya? Semua pasti tahu lah ya ceritanya ya. Bagaimana saat itu Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan dan mereka dibuang ke Babel, saudara, menjadi tawanan ya saudara ya. Dan itu saudara sangat pahit sekali. Sehingga saudara, Nabi Yeremia dengan ilham dari Tuhan menulis puisi-puisi ini gitu ya. Tentu puisinya namanya juga kitab ratapan. Jadi puisinya harusnya sedih apa senang saudara? Harus sedih. Isinya ratapan saudara. Tapi saudara, kitab ini secara keseluruhan meskipun isinya ratapan bagaimana bangsa Israel menangis meratap kepada Tuhan. Mau tidak mau saat ini telah menjadi bagian dari firman Tuhan. Amin. Justru itulah kenapa kita harus pegang karena ini memang firman Tuhan saudara. Mungkin jadi pertanyaan buat saudara, ini ratapan tadi kok isinya bukan ratapan ya kayaknya. Penghiburan bukan saudara? Justru penghiburan. Nah ini yang kita akan renungkan karena ini unik sekali gitu saudara ya. Unik sekali. Saudara, kalau kita lihat lagi saudara, Tuhan mengizinkan bangsa ini untuk dibuang. Tuhan mengizinkan bangsa ini untuk ditawan saudara. Tentunya ada alasan saudara. Tuhan mengizinkan tujuan Tuhan untuk mendisiplinkan bangsa ini. Karena bangsa ini sudah jauh dari Tuhan. Bangsa ini udah sering kali murtad dari Tuhan. Udah sering kali ya bangsa Israel tuh ya, mereka jauh dari Tuhan, ada nabi, dari zaman hakim-hakim, kalau saudara baca hakim-hakim itu jatuh bangun bangsa Israel ya. Makanya kita jangan jadi bangsa Israel, seperti mereka gitu ya, maksudnya Israel rohani bolehlah saudara ya. Nah saudara, lewat perenungan tentang kasih setia Tuhan ini saudara, justru Yeremia melihat sinar harapan di dalam keterpurukan bangsa ini pada saat itu. Ya saudara, nah saudara, Yeremia pada saat bangsa ini dalam keterpurukan justru dia memberikan motivasi, memberikan sinar harapan yang begitu mencerahkan bangsa ini. Saudara, saya ingin mengingatkan kita, seringkali saudara di sini nggak ada yang nggak pakai apa namanya nih sosmed, ya itu susah amat nyebut sosmed. Nggak ada di sini yang nggak main sosmed ya, paling tidak ada WA, betul nggak? Ada WA group pasti ada saudara. Saudara saya punya WA group banyak sekali. Sayang sekali di antara WA group itu bahkan di antaranya di WA group ada yang hamba-hamba Tuhan, ada yang musisi Kristen gitu ya, ada yang alumni sekolah Kristen saudara. Tapi saya lihat seringkali bertaburan di dalamnya itu bukan orang-orang yang memberikan motivasi di dalam situasi seperti ini. Tapi menambah masalah. Seringkali nggak begitu. Waduh itu apa aja yang jelek-jelek tentang bangsa kita. Tentang pemerintahan, tentang situasi diposting, dipanas-panasin. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Jangan-jangan saudara bagian daripada mereka. Enggak ya saudara ya. Saudara saya seringkali mikir ini katanya Kristen. Waduh kalau saya belajar dari Yeremia ini, aduh Yeremia tuh mereka tuh dalam pembuangan tuh luar biasa. Kita nggak dalam pembuangan saudara. Tapi janganlah kita di dalam situasi seperti ini atau situasi yang tidak baik-baik aja. Jangan kita menjadi andil untuk membuat orang-orang tambah takut. Yang ada seringkali orang tambah takut saudara. Biar kita harus jadi pembawa harapan. Bisa saudara? Ya kadang-kadang saya juga suka lihat sih. Aduh ini kok isinya nakutin semua ya gitu saudara ya. Yang jadi persoalan apa saudara? Percaya tidak, saya lihat dari berita saudara. Bahwa yang beredar di WA group atau di IG dimanapun juga itu 90% hoax. Kalau saudara lihat video, saudara lihat apapun lah gitu ya. Yang kita bisa lihat sebagai tayangan. Itu jangan langsung percaya saudara. Karena sekarang tadi kita sebelum ini sempat ngobrol-ngobrol ya. Tentang bagaimana kecanggihan teknologi. AI. AI sekarang sudah bisa membuat kita di depan orang lain lewat video seperti kita sendiri yang bicara. Gitu ya. Udah deh saya nggak terlalu panjang lah ke situ ya. Tapi saudara tahu pasti ya. Kita harus menjadi bagian orang-orang yang memberi harapan. Jangan sekali-sekali ini kan jadi ngajarin. Tapi saya betul ya saudara. Kalau saudara dapat berita apapun juga check and recheck. Ini betul atau hoax. Kalau betul-betul dan ini membangun. Saudara boleh forward ke tempat lain ya. Tapi kalau enggak jangan jadi bagian daripada mereka-mereka yang menakut-nakuti. Amin. Ya ini politik apa-apa nggak ngerti saya ya. Tapi ya udahlah apapun juga kita tetap harus jadi berkat. Ya harus jadi terang.
Nah saudara, lewat firman Tuhan tadi kita baca, kira-kira seperti apa sih kasih setia Tuhan itu? Mari kita lihat satu persatu saudara. Yang pertama kali, ayat pertama. Ini ayatnya pendek-pendek sekali ya, jadi kalimatnya juga pendek. Yang pertama kita lihat di sini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Tak berkesudahan artinya apa saudara? Terus berlangsung. Gak berkesudahan tuh gak berhenti-berhenti. Kalau ditanya, jadi kapan berhentinya? Enggak ada. Orang tak berkesudahan kok. Saudara sekarang baru satu ayat ini aja, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kira-kira saudara perlu takut gak sih? Tidak perlu takut saudara. Ini bicara tentang waktu. Waktu, kasih setia Tuhan kalau kita lihat dari hal waktunya, dia tidak pernah berhenti saudara. Tidak pernah gagal. Gak pernah gagal di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi saudara, kasih setia Tuhan tuh memiliki nilai keabadian. Amin. Bagaimana kita perlu takut kalau kasih setia dia itu memiliki nilai keabadian? Saudara, kita lanjut. Yang pertama ya, kasih setia Tuhan itu memiliki nilai keabadian, kekekalan. Ya, seperti Allah itu sendiri sifatnya. Ya. Yang kedua saudara, tak habis-habisnya rahmatnya. Mungkin saudara ada yang tanya, rahmat apa sih? Tetangga saya ada dokter rahmat sih. Gitu saudara. Rahmat itu sebenarnya ya arti yang paling umum ya itu sama dengan kasih karunia. Sama dengan anugerah gitu ya. Saudara sepupu kita umat muslim saudara, mereka mengartikan, mendefinisikan rahmat itu seperti kita anugerah. Ya. Nah saudara, tapi kata rahmat ini juga bisa berarti belas kasihan. Dengan belas kasihan Tuhan itulah maka ada pengampunan bagi kita. Saudara saya tanya di sini, ada nggak yang nggak pernah buat dosa? Paling enggak habis setelah bertobat deh. Berarti saudara di sini udah bertobat semua kan? Ada yang berani bilang setelah bertobat saya udah nggak pernah berbuat dosa, udah hidup kudus. Pertanyaannya sekarang, kalau gitu saudara punya pengharapan gak masuk surga? Ini udah buat dosa loh. Aduh jangan-jangan iya ya. Langsung mikir, iya ya. Terus Yesus buat apa? Nah itu dia saudara. Karena Allah itu penuh rahmat. Ya, tak habis-habis rahmatnya. Pengampunannya juga gak habis-habis. Tapi jangan dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Ya. Kayaknya gampang ngomongnya saudara. Tapi saudara ketika kita hidup di dalam dunia ini ada hal-hal yang membuat kita jadi sering berbuat dosa. Saudara jangan jauh-jauh. Sama tetangga aja kita bisa berantem. Ya. Mobil kita disenggol orang juga langsung panas, marah-marah gitu ya. Banyak hal saudara. Tapi saudara, oleh karena belas kasihan Tuhan itu makanya pengampunan itu juga gak habis-habis saudara. Saya ingin menyimpang sedikit. Hal ini seringkali dibuat alasan bagi orang Kristen untuk berbuat dosa. Yang membedakan orang Kristen yang punya pemikiran seperti ini dan yang tidak, itu yang membedakan cuma satu. Ada Roh Kudus atau tidak. Kalau orang Kristen punya Roh Kudus, tidak akan berpikir seperti itu. Ia jatuh bisa, tapi gak hidup di dalam dosa. Amin saudara. Saudara pernah gak melakukan dosa ya maki-maki orang kayak apapun juga lah. Tipu orang sih kayaknya udah enggak ya di sini ya. Masih ada yang tipu orang sih? Enggak ada ya. Yang masih suka tipu orang berarti mesti bertobat, belum punya Roh Kudus. Karena ketika kita melakukan dosa, meskipun dosa itu mungkin spontan gitu ya, kita marahin orang atau apa segala macam. Ada nggak rasa nggak enak hati? Ada rasa penyesalan, ya nggak damai. Saudara, itu confirm Roh Kudus ada di dalam saudara. Jadi gampang ya. Saudara nggak mungkin buat dosa karena katanya pengampunan tidak ada batasnya. Selamanya ada pengampunan dari Tuhan. Enggak saudara, jangan saudara mendukakan Roh Kudus. Ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus enggak meninggalkan kita, tapi dia berduka. Jangan sampai kita membuat Roh Kudus berduka ya. Jadi tak habis-habis rahmatnya, belas kasihannya, pengampunannya, itulah kasih setia Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi saudara, tak habis-habis ini karena apa? Karena dia melimpah luar biasa. Limpahannya tidak terbatas. Tidak terhitung jumlahnya. Itulah kasih setia Tuhan. Enggak terbatas. Saudara pernah ingat bangsa Israel dipelihara Tuhan lewat makanan di padang gurun yang namanya mana?
Pernah ada berita atau saudara baca di Keluaran, satu kali mereka kehabisan mana. Ada beberapa dari mereka yang kelaparan. Ada nggak? Nggak ada. Mana ini selalu berlebihan. Makanya firman Tuhan bilang ketika ada sinar matahari mereka lumer ya bahasa kita. Hilang begitu saja saudara. Itu pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara masih ingat juga cerita 5 roti dan 2 ikan? Itulah kasih setia Tuhan. Ya, tidak terbatas dalam hal jumlah saudara. Waktu itu Tuhan menyatakan mujizatnya dari 5 roti dan 2 ikan saudara. Bisa memberi makan begitu banyak orang. Kekurangan? Enggak, bahkan kelebih berapa? 12 bakul. Puji Tuhan masih ingat semua ya. Meskipun ini sekolah minggu saya dengarnya pertama kali. Ya saudara, banyak cerita saudara di Alkitab bagaimana janda di Sarfat dengan Elia. Ingat ya? Apa ingat? Minyak dan apa yang dibuli-buli itu? Gandum, gak habis-habis ya saudara. Seperti itulah rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan. Jadi saudara, yang kedua ini tadi sifatnya apa? Kekekalan, keabadian ya. Ya, sifatnya. Yang kedua ini bicara tentang kuantitas, tidak terbatas kuantitasnya. Ya, jadi pertama sifatnya keabadian, kekekalan, yang kedua kuantitasnya. Saudara, lanjut. Selalu baru tiap pagi. Waduh, ini selalu baru, saudara. Saudara seringkali dengar istilah fresh from the oven. Ya, selalu baru. Jadi ini bicara tentang kondisi. Kasih setia Tuhan tuh selalu baru. Selalu, nah kadang-kadang saya juga sempat berpikir selalu baru tiap pagi. Berarti malam usang dulu gitu. Enggak ya saudara ya. Kalau kasih setia Tuhan karena sifat yang tadi kekal itu abadi. Berarti dia tidak pernah usang. Kalau saudara punya sepatu baru bukan karena saudara sebelumnya punya sepatu usang jadi beli sepatu baru. Enggak gitu saudara. Sifat kekekalan itu ada hubungannya dengan ini. Dengan kondisinya. Baru kondisinya selalu dan tidak pernah berubah. Itulah kasih setia Tuhan. Saudara. Sifatnya kekekalan itu membuat kebaruannya juga jadi kekal. Ya kebayang gak saudara? Kalau kasih setia Tuhan itu sifatnya baru. Apa sih? Sebenarnya kondisi yang sesuatu yang baru itu kondisi seperti apa? Saudara pasti setuju dengan saya. Kondisi setiap barang yang baru itu pasti kondisinya yang paling atau terbaik. Amin gak? Apapun juga yang paling baru itu terbaik. Ya. Keadaan makanan baru keluar dari oven itu pasti yang terbaik gitu. Paling sehat. Cuma ada satu makanan saudara yang makin lama makin enak. Yaitu sayur asam. Betul gak? Saya ingat tuh kalau istri saya bikin sayur asam. Istri saya yang makan yuk udah mateng gitu. Apa sayur asam? Ntar besok baru dimakan. Lusa lebih enak lagi. Hari ketiga lebih enak lagi. Betul ya? Tapi ini jelas kasih setia Tuhan bukan sayur asam. Ya gak ada hubungan dengan sayur asam. Nah saudara, yang keempat nih besar kesetiaanmu. Ada lagu, Great is thy faithfulness. Itulah terjemahan dalam bahasa Inggris, beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan great is thy faithfulness saudara. Besar di sini bukan besar big ya saudara ya. Ya besar di sini bukan big tapi great. Great ini kalau diterjemahkan lebih tepat lagi itu sangat besar bisa hebat, agung, dahsyat, mulia. Itulah sifat Allah kita ya. Besar kesetiaan. Jadi kesetiaan Allah itu saudara, itu memiliki yang tadi kuantitas, ada kekekalan, kondisinya selalu baru. Ini yang terakhir saudara sifat Allah, besarnya itu greatnya itu saudara. Dia memiliki kualitas, yang kualitasnya tidak terukur. Karena saudara kalau kita lihat dari bahasa aslinya kata besar di sini diambil dari kata rab. Ya, kata rab ini memiliki arti kelimpahan secara kualitas. Bukan cuma besar tapi berkelimpahan secara kualitas. Ya, jadi tadi ada kondisinya yang terbaik, kuantitasnya karena dia tak habis-habisnya. Terus yang pertama tadi tak berkesudahan hubungannya dengan waktu, kekekalan, keabadian. Saudara, kalau kita lihat kasih setia Tuhan sifatnya pertama ini punya nilai keabadian, punya nilai kekekalan. Yang kedua, tidak terbatas kuantitasnya, jumlahnya. Ya, yang ketiga tadi dikatakan kondisinya selalu baru. Ya, jadi mengenai kondisi itu mengenai kualitas. Ya, tapi ditegaskan lagi dengan kualitas dikatakan tadi besar kesetiaanmu, saudara, luar biasa. Jadi
kesetiaan Tuhan itu patut diperhitungkan. Bisa dipercaya, nggak perlu diragukan lagi. Itulah artinya great. Ya, bukan sekedar besar. Ya memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya udah paling tepat ya besar setiamu ya saudara. Nah saudara, kalau kita menyadari saudara, kasih setia Tuhan seperti 4 poin yang tadi kita sudah renungkan saudara. Apalagi yang perlu kita takutkan? Segala kondisi secara waktu, kualitasnya, kuantitasnya, semua ada di dalam kasih setia Tuhan. Oleh karena itu saudara, Paulus tidak salah, dia pernah mengatakan dalam Efesus 3 ayat 18 saudara, dikatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Amin ya, lengkap saudara. Jadi kalau saya lihat ini lengkap sekali dari ratapan 3 ayat 22-23 tadi dengan yang Paulus katakan. Paulus ini bicaranya tentang situasi kebendaan ya. Saudara, Paulus lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Ini Paulus lagi beli lemari atau apa ya? Itu saudara, tapi ini kebendaan. Tapi dari ratapan tadi itu penuh sekali. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam kasih setianya dia. Dan seluruh kepenuhan Allah itu sudah datang di dalam Kristus Yesus. Allah kita yang hidup. Saudara, Israel berdosa. Israel seringkali murtad kepada Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan dia dibuang ke Babel saudara. Tapi apakah ini akhir dari segala-galanya bagi bangsa Israel? Tentu tidak ya saudara. Kenapa saudara? Mereka dibuang. Tapi Tuhan mengutus Raja Kores. Pernah dengar ceritanya? Tuhan mengutus Raja Kores saudara sebagai raja negeri Persia pada saat itu yang akhirnya menguasai Babel. Bangsa Israel disuruh pulang sama Kores. Karena Tuhan memerintahkan dia disuruh mereka pulang. Pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun apa saudara? Bait Allah, bait suci. Jadi saudara ternyata Tuhan itu penuh kasih setia. Bangsa Israel sudah seperti itu, sering berdosa, bolak-balik berdosa bertobat. Udah sering kali murtad, menyembah berhala segala macam. Tuhan buang, Tuhan izinkan dia dibuang ke Babel. Tujuannya untuk dia disiplin. Tapi tetap kasih setia Tuhan. Tuhan kembalikan. Kembali ya, ingat ceritanya ya. Mereka akhirnya membangun bait Allah. Sehingga bait Allah pada zaman Yesus itu bait Allah yang telah dibangun kembali oleh bangsa Israel yang kembali dari Babel. Ya ceritanya begitu kalau kita lihat sejarah. Nah saudara, kata kasih setia. Kata kasih setia ini saudara diambil dari bahasa Ibrani itu chesed. Chesed ini bukan chesed yang suka kita pakai ya. Chesed ya saudara ya. Kata chesed ini adalah memiliki gagasan, memiliki arti yang lebih mendalam. Jadi kalau kita taunya ya kasih setia Tuhan ya udah Tuhan setia seperti tadi ya. Tuhan setia, Tuhan mengampuni kita gitu kan. Enggak kondisinya juga selalu baru, kasih setianya, rahmatnya selalu baru, tak habis-habis dan sebagainya. Besar gitu. Kasih setia Tuhan. Tapi saudara, kata chesed ini tidak sekedar cuma kasih setia Tuhan. Tapi kata chesed ini saudara memiliki gagasan atau arti yang lebih mendalam lagi. Kasih setia Tuhan itu bukan cuma kekal dalam hal pemeliharaan saudara. Tetapi kasih setia Tuhan itu dalam hal perjanjian yang terus melekat menempel dalam diri kita. Amin gak? Tuhan milih kita sebagai anaknya. Saya mau tanya sobat, angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang merasa sudah dipilih Tuhan. Ada yang gak angkat tangan? Mudah-mudahan besok Tuhan pilih. Saudara mesti yakin ketika Tuhan memilih saudara jadi anak Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan hati saudara loh, bukan percaya cuma ikut-ikutan. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan itu Tuhan pelihara. Amin gak? Kenapa saya bisa bilang gitu? Kalau Tuhan pilih, pernah gak Tuhan pilih salah? Gue salah pilih nih. Ini orang ujung-ujungnya murtad juga. Gampang-gampangnya gitu ya saudara ya. Kalau Tuhan pilih, yakin tidak akan pernah salah. Dan ini, kata chesed ini, itu cara Tuhan memelihara dengan kasih setianya keselamatan yang kita punya. Mau kita buka Efesus
Efesus 1 ayat 13 dan 14. Saudara, ini di dalam perjanjian baru tentang kasih setia Tuhan. Meskipun ini cuma tersirat, tapi saudara pasti ngerti. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Nah, udah keluar ya. Saudara, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, kamu, saya dan saudara. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, saudara dan saya. Ketika kamu percaya, ketika saudara dan saya percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara perhatikan kata dimeteraikan. Saudara ngerti arti materai, artinya untuk apa sih? Jaminan di dalam suatu perjanjian. Saudara bisa membatalkan sebuah perjanjian sepihak kalau udah ada materai? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ada materai, saudara, berarti kedua belah pihak sudah terikat. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan perjanjian itu. Jadi Allah dengan kita, saudara, ketika kita terima Yesus, kita percaya Yesus, kita dimeteraikan. Artinya apa, saudara? Tidak ada satupun yang bisa membatalkan perjanjian itu sepihak. Kalau kedua belah pihak bisa. Pertanyaannya sekarang, mungkin gak kedua belah pihak? Kenapa gak mungkin? Karena ada satu pihak, yaitu pihaknya Allah. Kasih setia Tuhan itu gak mungkin dia membatalkan janjinya. Manusia bisa membatalkan janji, tapi Tuhan tidak mungkin membatalkan janji. Amin ya. Oke, selanjutnya. Dan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Firman Tuhan jelas banget dikatakan, dan Roh Kudus adalah jaminan yang dijanjikannya. Jaminan bagian kita. Jaminan bagian kita. Makanya Roh Kudus adanya di dalam kita. Ya, memperoleh seluruhnya. Seluruhnya itu apa? Keselamatan yang Tuhan janjikan. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya, berarti keselamatan ya. Untuk memuji kemuliaannya. Kapan kita memuji kemuliaan Tuhan? Jadi sini disebut. Sampai kita memperoleh seluruhnya ketika kita nanti bertemu muka dengan Yesus. Jadi jaminan itu terus. Artinya kekal. Itulah arti hesed. Dan Paulus sudah menegaskan di dalam perjanjian baru. Ya saudara. Jadi saudara, Tuhan menghukum bangsa Israel. Tapi dia tidak pernah melupakan perjanjiannya. Perjanjian lama saudara, namanya aja udah perjanjian lama. Perjanjian baru, semua isinya sebenarnya kalau kita ambil satu kata doang, perjanjian. Perjanjian Allah dengan umatnya. Kita mengenal namanya perjanjian Abraham, Allah dengan Abraham. Abrahamic Covenant. Kita tahu yang namanya Mosaic Covenant, perjanjian Allah dengan Musa. Kita tahu yang namanya Davidic Covenant, perjanjian Allah dengan Daud. Dan janji itu digenapi di dalam Mesias, Yesus. Amin. Dan kita sekarang memegang janji Tuhan sebagai umat perjanjian baru. Janji apa? Janji keselamatan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah saudara, saya katakan sekali lagi tadi. Meskipun Allah menghukum bangsa Israel, tapi dia tidak pernah melupakan janjinya. Dan selalu pasti menepati janjinya itu. Saudara, bagaimana Tuhan memegang janjinya dia? Kita lihat lagi di 2 Timotius 2 ayat 13. Saudara, ini perjanjian baru terus ya, supaya kita yakin. Karena ada beberapa orang yang bilang gini, Pak kalau khotbah dari perjanjian lama kayaknya udah gak afdol deh. Kita kan anak Tuhan Yesus gitu loh. Perjanjian baru kayak gitu ya. Makanya saya selalu gitu. Hubungannya antar perjanjian baru itu pasti dengan perjanjian lama pasti ada hubungan dengan perjanjian baru. Enggak mungkin enggak. Ya. Saudara, 2 Timotius 2 ayat 13. Nah, udah. Apa di situ dikatakan? Saya baca di sini deh biar enak. Jika kita tidak setia, kita bisa nggak setia nggak? Bisa banget. Dia karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Artinya apa? Dirinya yang setianya kekal itu loh tadi. Yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Amin ya saudara ya. Jadi kasih setia Tuhan seperti ini ditulis lagi oleh Paulus kepada Timotius untuk menegaskan bahwa enggak mungkin dia enggak setia. Makanya yang tadi saya katakan,
Tuhan berikan kita Roh Kudus sebagai jaminan kalau kita telah menerima Yesus dan dimeteraikan. Gitu ya, saudara. Nah, saudara, sudah hampir penghujung. Kalau udah hampir penghujung khotbah, saya lihat wajah-wajah semakin cerah. Enggak, bukan di sini, maksudnya tempat lain. Ya, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, ini kan katanya kitab ratapan ya. Kalau kita lihat kitab ratapan ini, kira-kira isinya yang tadi ini apa dong? Bukan ratapan, ini sih nggak ada sedih-sedihnya tuh. Malah ini menjadi suatu motivasi, jadi dorongan, jadi pengharapan iman. Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang ditulis oleh Nabi Yeremia ini bukan ratapan, tetapi harapan. Ya, makanya pas kalau kita bilang dia mengubah ratapan kita menjadi, jangan bilang tarian. Di sini konteksnya harapan. Ya saudara, saya pernah juga khotbahin ini di gereja lain, saudara. Hampir seluruh gereja bilangnya gitu. Ratapan kita menjadi tarian semua. Wah, ketahuan seneng nyanyi semua gitu ya. Nggak apa-apa, memang bener gitu ya. Kan tarian itu ekspresi kita. Kalau kita punya harapan kita seneng ya. Jadi kita maunya nari aja gitu saudara ya. Nah saudara, jadi kasih setia Tuhan itu saudara dapat memberikan kita mempunyai harapan yang luar biasa ketika kita sedang memiliki kesedihan, ratapan, pergumulan, tantangan. Ingat kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat kasih setia Tuhan, apalagi yang kita harus takutkan. Ya, saudara, bangsa Israel saudara, mengalami kasih setia Tuhan. Seperti tadi kita sudah bahas ya saudara ya. Mengalami heset itu saudara. Dan lewat anak domba, darah anak domba. Bangsa Israel nih. Lewat darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Mereka menerima pengampunan. Betul? Perjanjian lama ceritanya kan gitu. Ya. Saudara, kita sebagai umat perjanjian baru saudara. Kita telah menerima darah yang mahal. Itu darah Yesus itu sebagai tanda penebusan bagi kita. Di mana saudara ketika kita percaya Yesus yang darahnya tercurah di kayu salib. Kita akan seperti tadi Paulus katakan di Efesus itu saudara ya. Bahwa kita akan menerima Roh Kudus sebagai materai atau tanda perjanjian antara Allah dengan kita. Saudara, kita ini lebih daripada umat perjanjian lama. Amin gak? Mereka darahnya cuma darah domba. Darahnya cuma gambaran doang, simbol doang. Tapi kita sudah menerima penebusan dari darah yang sesungguhnya. Itu darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Kita bukan saja menerima kasih setia Tuhan dan janji Tuhan. Tetapi kita menerima keselamatan. Kita bukan saja menerima kasih setia Tuhan yang selalu baru. Tetapi justru Allah menjadikan kita ciptaan baru. Saudara, bangsa Israel, mereka mengalami bagaimana kasih setia Tuhan. Tapi kita sebagai umat perjanjian baru, kita yang mengalami penggenapan dari semua janji-janji Tuhan yang dalam perjanjian lama. Mereka tidak mengalami seperti kita. Kita menjadi orang-orang yang menjadi objek perjanjian Allah sesungguhnya. Karena kita saat ini telah hidup dan percaya kepada Yesus Kristus. Semua itu dulu dicatat di dalam Taurat dan para nabi, cerita para nabi, sejarah saudara. Tapi kitalah yang menjalaninya semua. Kitalah yang menerimanya semua. Amin saudara. Kita tunduk kepala. Bapa kami bersyukur terima kasih berkat kasih setiamu Tuhan. Yang tak berkesudahan. Begitu sungguh ajaib Tuhan apa yang kau telah buat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami justru seringkali tidak setia kepadamu. Kami dalam pergumulan, dalam masalah seringkali meragukan akan kasih setiamu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami semakin mengerti bahwa kasih setiamu tidak terbatas. Kasih setiamu kekal, abadi bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kalaupun hamba-Mu telah selesai berbicara, kami percaya firman itu tidak akan berlalu dengan begitu saja. Dia akan tertanam dalam hati kami. Tertanam bahkan berakar dan dia akan berbuah dan menghasilkan buah roh bagi kami.
Biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menunjukkan kepada dunia ini Tuhan. Bahwa kami adalah objek-objek kasih setia Tuhan. Yang sudah jalan sesuai dengan firman-Mu. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Agar kami boleh menjadi terang, menjadi berkat. Sehingga ketika kami berjalan dan ketika kami hidup dimanapun Kau tempatkan kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, Allah Juru Selamat kami hidup. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Oh ya, saya lupa. Saya langsung panggil, belum dipanggil udah ke depan istri saya ya. Karena dia tahu memang habis khotbah dia akan melanjutkan ya dengan beberapa nyanyian pujian. Lagu ini yang akan saya bawakan adalah lagu yang diciptakan oleh seorang Jerman, hamba Tuhan di tahun 2014, saudara. Dan ya 1914. Dan diciptakan dengan judul Let Jesus came into my heart. Ya. Sejak Yesus di hatiku. Kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Oh, sejak Yesus di hatiku. Hey, hey, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sama-sama yuk. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di, sekali lagi yuk, lebih semangat. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Oh, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus
Haleluya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang seluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur juga hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, wow, 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 Yesus Tuhanku, oh Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih, shalom. Saat ini kami mau berdoa mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tuhan terima kasih buat minggu hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengar. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Jadikan rema dalam hidup kami. Dan biar kami jemaatmu tempat ini semakin bertumbuh akan pendengaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan Pak Yongki dan Ibu Lydia. Terima kasih untuk hatinya buat jiwa-jiwa. Dan kami berdoa terus Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Kemanapun dia melayani Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu dan buat anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan, cucunya Tuhan, semuanya. Kau berkati, Kau sertai. Darah Yesus membungkus hamba-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap jemaat tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah sesama lain Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta penyertaan-Mu sempurna. Kemanapun kami pergi Tuhan, dari Yesus memagari kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami mau terima berkat dari Tuhan.
Orabaya shikara laba 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 laba. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih setia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita ke awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang telah menerima berkat sama-sama katakan amin. Happy Sunday.